Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini Jurnal Intan Indigo napak tilas ke makam Ratu Mas Malang, masih ditemani Mbak Nana dari Book of Nena. Book of Nena. Kita naik gunung nih Mbak, bukan gunung sih, bukit. Jalan-jalan ke sini, napak tilas, belajar lagi sejarah, masih berkaitan dengan Mataram. Benar. Nah, di belakang kita ini tepatnya setelah naik tangga yang lumayan ya. Lumayan anak kaki tangga, iya, tangga kaki. lumayan lah ya buat olahraga. Di belakang kita ini adalah makam Ratu Mas Malang, tapi di dalam sini nggak hanya Ratu Mas Malang aja Mbak yang disemayamkan di sini. Di sini itu ada Ki Dalang Mas di sini dan juga beserta niaga-niaganya, pemain gamelannya di sini dimakamkan. Nah, di sini ini dibangunnya awal banget di tahun 1665, abad 16 Mbak. Kita mundur ke belakang. Cuman seperti yang terlihat, ini yang bangunan yang paling luar, kayak bentengnya ya Mbak, di bagian luarnya itu udah nggak utuh lagi ya Mbak. Itu yang paling parah sih di tahun 2006 ada gempa besar di Jogja. Oh, yang gempa besar Jogja itu ya? Itu. Jadi karena faktor alam. Iya, faktor alam. Nah, penasaran di dalam kita akan dapat pesan leluhur apa lagi? Mari kita coba masuk ke dalam. Boleh. Nah, Mbak Nana, tepat di sini di depan kita itu adalah makam dari Ki Dalang Panjang Mas. Dari awal kita masuk itu memang rutenya di sini untuk sowan, untuk ziarah ke Ki Dalang Panjang Mas. Seperti yang sebelumnya kita doa dulu, kita mengirim doa buat beliau.
Setelah ke sini itu ada makam di sebelah sana, itu makam Ratu Mas Malang. Dan setelah itu kita ke Sendang Moyo. Yang di luar ya? Iya, sedikit ke atas. Nah, ngomong-ngomong Ki Dalang Panjang Mas ini, nama aslinya itu adalah Ki Soponyono. Beliaunya itu dulu adalah seorang dalang di dalang kenamaan. Jadi dalang yang terkenal saat itu sering diundang di Kesultanan Mataram, Mbak. Gitu. Beliaunya itu sosok yang mempunyai suara yang merdu juga. Jadi kalau dalang main wayang itu beliaunya sambil berceritanya itu tuh enak gitu didengerin sama penontonnya saat itu, mudah diterima, selalu ada pesannya di situ. Dan memang terkenal banget ya di saat itu. Jadi andalan lah saat itu. Ki Dalang ini sosoknya juga yang tingginya tuh tinggi khas orang Jawa. Terus selalu pakai blangkon. Kalau lagi diundang ke Keraton Mataram, Kesultanan Mataram itu pakai blangkon, pakai ageman, rapi, tidak banyak bicara, tapi terlihat berwibawa. Ya, Ki Dalang Mas ini, Ki Soponyono ini itu beliaunya salah satu murid dari Sunan Kalijogo, Mbak. Iya, jadi sering disebutnya Ki ataupun Kiai gitu. Nah, Ki Dalang ini mempunyai istri yaitu Ratu Mas Malang. Ratu Mas Malang ini adalah sindennya beliau. Jadi ibaratnya setiap main wayang itu ada sindennya yang istrinya sendiri beserta niyogonya, pemain gamelannya yang juga makamnya ada di sekitar sini. Masih di komplek ini tapi di luar. Berarti dari dalangnya, sindennya, serta apa tadi namanya, Mbak? Niyogonya tuh semuanya berada di sini. Iya, di sini. Cuma dipisah-pisah gitu tempatnya. Nah, Ki Dalang ini terpisah dengan Ratu Mas Malang. Nah, Ki Dalang ini sosoknya saat itu ya sebenarnya kayak tidak ada konflik dengan Ratu Mas Malang. Cuman awal muncul konfliknya itu ketika Ki Dalang beserta istrinya yaitu Ratu Mas Malang itu diundang ke Kesultanan Mataram. Dan Amangkurat I itu merasa tertarik gitu. Mohon maaf, Amangkurat I itu punya bisa dibilang disfungsi ereksi. Jadi ada masalah gitu. Walaupun beliaunya punya selir, 43 selir, ada banyak, tapi beliaunya merasa pengen punya selir lagi gitu. Ketika ngelihat sinden, kecantikannya ya sangat cantik, anggun. Terus kalau ini duduk kan begini, Mbak, sinden. Gitu. Jadi beda kalau sama saya ya. ini Ki Dalangnya begini. Ki Dalangnya duduknya begini sambil wayang di depannya. Terus kalau Ratu Mas Malang duduknya begini nyinden. Badannya tuh ideal, Mbak, sebagai seorang wanita. Dan itu suaranya tuh merdu ideal, banget, merdu, cantik, lemah lembut, pancaran wanita Jawa. Nah, Amangkurat I itu tertarik melihat beliaunya, kok cantik, anggun, pengen gitu, bisa menjadikan Ratu Mas Malang ini menjadi selir selanjutnya gitu. Manusia lah ya. Iya, akhirnya Amangkurat I ini menyuruh pasukannya, Mbak, untuk bagaimanapun caranya bisa mendapatkan Ratu Mas Malang. Apapun gitu. deh caranya dihalalkan. Iya. Nah, konfliknya awalnya di situ, Mbak. Jadi kayak ada permainan bisa dibilang gitu. Pasukannya mengundang Ki Dalang untuk beserta istrinya, karena itu kan kayak satu rombongan gitu, Mbak. Udah pasti ya satu paket gitu. Untuk main di Mataram, Mbak, gitu. Nah, di saat ada pertunjukan itu, ada acara itu di minumannya dikasih racun. Tapi kecuali Ratu Mas Malang, karena sudah dipisahkan. Iya, Amangkurat I menginginkan beliaunya. Akhirnya di situ semuanya meninggal, semuanya wafat, seperti Ki Dalang. Terus yang pemain gamelannya semuanya wafat, makamnya juga di sini semua. Tapi itu semua ada banyak versi, Mbak. Ada yang bilangnya kalau dibunuh sama pasukannya Amangkurat I. Dibunuh dalam artian bukan diracun. Ada yang bilang diracun juga. Mungkin Mbak Nana
pernah baca juga ada versi yang lain. Iya, versinya tuh banyak ya kalau kita cari. Bahkan aku kalau nyari itu juga banyak kan, karena harus berbagai sumber juga. Nah itu memang ada yang bilang bahwa diracun benar tuh. Lalu ada yang bilang dia dibunuh secara brutal lah kasarnya gitu. Dan ada juga aku baca sempat ketika dia diculik, ada yang bilang gitu juga Mbak, diculik. Jadi dalang itu diculik juga ada, lalu dia dibuang kemana atau apa itu enggak. Jadi ada banyak versi lah ceritanya. Banyak versi. Cuman saat berdoa di sini tadi, sowan di sini selain doa juga minta izin terhadap beliaunya Ki Dalang Mas, karena aku pribadi merasakan beliaunya hadir Mbak di sebelah sana tadi. Kalau Mbak Nana merasakan kehadiran beliau kah? Lebih tepatnya bukan beliau sih, lebih tepatnya korinnya. Ratu Mas Malang. Oh, justru Ratu Mas Malang. Iya, nanti kita ke sana. Jadi korinnya beliau Ki Dalang, Ki Soponyono itu hadir di sebelah sana, dan beliaunya itu seperti bercerita Mbak, seperti bercerita kalau yang aku tangkap itu yang beliau alami itu minum racun. Jadi kayak ada gelasnya kecil Mbak, segini bening, bukan cangkir ya, tapi gelas bening gitu. Terus kayak minumannya tuh minuman gelap kayak teh. Ya, jadi diisi cairan racun itu nggak kelihatan. Jadi diminum sama beliaunya dan pemain gamelannya itu tadi, kalau yang beliau ceritakan. Dan sosoknya juga mirip sama yang tadi aku bilang Mbak, kayak pakai belangkon, pakai ageman. Jadi masih yang agemannya itu yang biasa beliau kenakan saat jadi dalang. Gitu, tegap bijaksana. Mbak Dana mungkin bisa ditambahin apa yang didapat dari makam Ki Dalang. Kalau dari makam Ki Dalang sih yang tadi kan kalau Mbak Intan kan ketemu dengan beliaunya, korin beliaunya gitu kan. Kalau aku mungkin cuman merasakan aja, tetapi belum bertemu dengan beliau gitu. Cuman ya ngerasainnya dalam arti kata dia itu masih kayak ibarat kata ada sesuatu yang sebenarnya kenapa bisa sampai seperti ini gitu loh. Jadi ya balik lagi karena nafsu manusia sih Mbak, lebih tepatnya. Jadi tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya, jadi masih ada kurang gitu. Dan memang beliau ini sebenarnya sangat menyayangi Mbak, istrinya. Iya, sangat-sangat sayang, keduanya itu sangat-sangat sayang. Beliaunya tadi duduk bersila, makanya tadi aku bilang kayak gini, kayak Mbak Nana gini, terus gini Mbak. Gitu. Saat aku mintain izin hanya ngangguk dan senyum. Sininya tuh bersih gitu Mbak. Dan saat di sini itu terdengar gamelan nggak Mbak? Dengar. Ya kan? Kayak alunan gamelan yang enggak berhenti-berhenti. Pas kita pertama kali datang. Iya, dari pertama kali datang habis naik tangga masuk kawasan sini kan sudah terdengar, dan itu keras ya Mbak, lumayan keras. Tapi kalau dibilang dari penduduk, enggak gitu kan. Saat ini sih nggak ada suara apa-apa ya kalau dari daerah sini, dan ini masih terdengar karena dulunya di tempat ini juga itu di sebelah sana Mbak, di depan pohon itu biasa ada gamelan gitu, terus pertunjukan biasa kayak orang wayang, ada sindenya juga. Cuman aku belum tahu nih yang ada di sana itu beliaunya Ratu Mas Malang atau bukan. Yang karena beliaunya membelakangi, yang sindenya itu membelakangi, jadi kayak yang wayangnya, layar wayangnya itu di sebelah sana Mbak. Nah, wayangnya madep ke sini, mereka itu madep ke sana, gitu membelakangi kita. Dan itu iring-iringan gamelan masih terdengar sampai sekarang. Mungkin kita mau ziarah ke Ratu Mas Malang. Boleh ke sana.
saat ini kita udah di makam Ratu Mas Malang. Iya, udah spot kedua ya Mbak. Ratu Mas Malang ini putri dari Ki Wayah yang punya nama asli Retno Gumilang, Nyai Retno Gumilang. Nah, aku tadi lupa nyebutin kenapa Ki Dalang itu dikasih nama Ki Dalang Panjang Mas, Mbak. Ki Dalang Panjang Mas itu pemberian dari Bunda Ratu Pantai Selatan, Mbak. Jadi nyambung nih sebenarnya perjalanan Napak Tilas kita kali ini. Ki Dalang itu sempat bertemu dengan Bunda Ratu Pantai Selatan. Tidak meminta apa-apa, Mbak, tapi Bunda Ratu justru karena melihat ketulusan beliau, Ki Dalang, melihat ketulusan, tidak berharap apa-apa kayak gitu, malah dikasih sebuah nampan panjang dari emas, Mbak. Maka belakangnya ada Iya, Ki Dalang Panjang Emas, karena nampannya panjang dari emas, dan nampannya itu selalu dipakai saat beliaunya main wayang gitu. Nah, balik lagi, Ratu Mas Malang ini beliaunya sangat cantik, Mbak. Parasnya tuh kayak nggak bosenin gitu kalau dilihat, cantik. Terus beliaunya ini saat itu sempat mengandung keturunan dari Ki Dalang. Nah, saat mengandung itu justru dari Amangkurat I itu makin menjadi. Karena biasanya kalau wanita tuh lagi mengandung tuh tambah kelihatan auranya, tambah cantiknya gitu. Dan juga ada kekhawatiran dari Amangkurat I nanti kalau udah lahir artinya punya keturunan lagi kan, terlahir ibaratnya kalau saat itu kan penerus ya, Mbak. Jadi udah berulang kali mencoba mendapatkan, akhirnya yang itu tadi, yang tragedi itu tadi, yang diracunin itu, Mbak, biar bisa dimiliki. Kalau Mbak Nana yang di sini dirasakan apa, Mbak? Kita nangis lagi. Gak apa-apa, cerita. Yang aku rasain itu karena pas awal datang itu kan aku memang udah duduk sini ya, Mbak. Dalam arti kata ya Kulonwun, ziarah gitu. Cuman tuh selesai berdoa atau apa tuh langsung nangis kejer gitu, karena yang aku rasakan dan beliau itu menyampaikan kesedihan gitu loh. Dan aku walaupun aku nggak ngerti ya bahasanya, karena kan pakai bahasa yang halus, bahasa Jawa halus, Mbak. Bahasa Jawa halus banget. Cuman karena mungkin sesama perempuan ya, Mbak, atau apa, lalu aku udah baca literaturnya dan yang lainnya gitu kan, itu perasaan tuh nyes gitu loh, Mbak. Jadi kayak kok bisa ya, kayak ada di posisi Mas beliau, Malang, dan yang aku duduk itu bangun aku nangis, dan posisinya itu aku seperti kayak nonton bioskop loh, Mbak. Jadi setelah dia menyampaikan kan aku masih duduk tuh di sini, masih diem gitu kan. Itu posisinya itu aku kayak, jadi aku di sini terus aku kayak ditunjukin pertunjukan gitu loh, Mbak. Jadi bagaimana ininya itu sampai pas udah itu posisinya langsung. Mbak Nana melihat ada sosok Dalang dan Sinden, atau Mbak ini sebagai sindennya duduk di situ? Aku sebagai penonton. Oh, penonton, artinya melihat pertunjukan jadi di depan. Kayak ibarat kata mungkin kayak zaman sekarang dan zaman dulu, jadi cuma dibatasin gini aja gitu lah, Mbak. Jadi aku ngelihat kayak melihat kejadian reka adegan gitu lah. Itu yang aku lihat gitu. Sampai aku pun ngelihat waktu ada perjamuan makan itu, memang yang dikatakan Mbak Intan tuh emang benar, Mbak. Mungkin penglihatan kita sama kali ya, tapi cuman ya aku ngelihat ada satu tempat minum kecil, bukan tempat minum, kayak tabung atau apa kecil, kan? Terus dibuka gini, tapi satu botol itu bisa dipakai untuk beberapa orang, untuk banyak gitu. Dan beliau ini sebenarnya yang aku rasakan ketika mengetahui itu semua, itu jadi kayak nangis begitu, posisinya dia lagi hamil ya. Jadi itu tekanan semakin banyak, tekanan semakin jadi, itu yang pikiran dia membuat jadi kalut gitu loh, Mbak. Gitu. Dan bagaimana kasarnya kalau bahasa sekarang tuh depresinya gitu loh, Mbak. Sampai pada akhirnya dia memilih berujung yang lain gitu kan. Itu yang
tadi terasa banget ke aku. Iya benar Mbak, karena Ratu Mas Malang ini itu kenapa dikasih nama Ratu Mas Malang atau Ratu Malang itu karena beliaunya ini kayak istri kinasih dari Amangkurat I. Istri kinasih itu yang disayang, paling disayang Amangkurat I dibandingkan selir yang lain Mbak. Bisa dibayangin selir yang lain kan udah banyak 43, itu beliau hadir terakhir dan bisa menyingkirkan yang lain, walaupun beliaunya tidak berniatan untuk itu, tidak berniatan karena bukan kemauan beliau menjadi selir Amangkurat I kan, tapi dari Amangkurat I-nya itu disayang banget gitu. Itu yang membuat iri. Iya, iri ya iri sama yang lain, makanya sempat ada cerita kalau Ratu Mas Malang ini dibunuh dengan selir yang lain, dibunuh sama selir yang lain gitu. Tapi itu kita nggak tahu ya Mbak, akhirnya bagaimana, endingnya bagaimana. Makanya Ratu Mas Malang sampai diberi gelar sama Amangkurat I Ratu Wetan Mbak sebutannya. Apa Itu tuh Wetan? Wetan itu kan timur. Jadi kayak ratunya itu beliau ya gitu. Nah sebenarnya kalau Mbak Nana tadi sampai yang nangis banget, kejer sampai yang gimana ya, itu luapan dari batinnya itu ada rasa sakit, terus kayak yang akhirnya tahu diracun itu kayak seolah-olah kok aku nggak bisa berbuat apa-apa ya saat suamiku itu dibegitukan gitu. Dengan bodohnya aku mau mengikuti mereka untuk dipisah gitu. Saking aku mungkin terlalu baik ya Kak, atau tidak pernah negatif thinking sama orang. Iya betul, karena Ki Dalang dan Ratu Mas Malang itu namanya jodoh ya Mbak, itu sifat karakternya itu hampir sama. Jadi hatinya itu bersih keduanya. Beliau-beliaunya ini mau ada orang jahat sama beliaunya ini, mereka tidak sadar sampai kalau ada orang itu berbuat jahat sama beliau-beliaunya ini gitu. Jadi ya nggak ada negatif thinking, selalu positif. Bahkan terjadinya sampai suami meninggal itu masih positif thinking Mbak Ratu Mas Malang ini. Masih mungkin beliaunya sakit karena kan mendadak ya. Makanya begitu tahu langsung keluarlah itu rasa kok aku nggak tahu gitu, kok aku saking polosnya atau gimana, jadi lebih menyalahkan ke diri sendiri gitu. Selama ini kan dia merasa dijaga banget sama beliau kan, Ki Dalang. Jadi ketika tahu itu semua, aku tidak bisa membalas apa yang pernah beliau lakukan dengan Ratu Mas Malang. Itu yang buat dia kayak kok bisa ya, kayak gitulah kasarnya. Kok saya jadi kesel ya. Ada rasa apa lagi Mbak yang dikasih sama beliau? Kayaknya Mbak Nana lebih dapat visual dan rasa dari Ratu Mas Malang. Ya rasanya seperti tadi yang aku bilang sih Mbak, sedih, penyesalan, lalu ya kalau mungkin maaf ya, kalau mungkin bahasa secara psikologinya atau psikolognya itu mungkin ada udah depresi gitu loh Mbak. Jadi kayak ibarat kata anak zaman sekarang bilang mental health-nya udah keganggu nih gitu. Jadi udah berpikir jernih itu, maksudnya jernih dalam arti kata bukan hal yang lain ya, maksudnya berpikir jernih ya udah lepas atau apa itu enggak, tapi dia kayak ini salah saya, ini salah saya, menyalahkan diri sendiri. Itu yang aku rasa. Sampai akhir usianya pun beliaunya mau dimakamkan di tempat yang lain itu semesta seperti iya, kayak makanya tetap dimakamkan di sini, masih satu lingkup dengan Ki Dalang walaupun tetap dibatasi ya Mbak. Tadinya kan ada dinding di sini, ada pembatasnya, jadi ini di dalam, tapi masih ingin dekat dengan suaminya Ki Dalang, karena saat menikah dengan Amangkurat I pun rasa-rasanya yang aku rasain itu Ratu Mas Malang ini tidak ada sedikit pun rasa cinta, jadi masih dijaga rasanya itu ke Ki Dalang. Sampai udah menjalani sama orang lain pun masih dia menjaga. Cinta sama. Iya. Kita coba ke Sendang Moyo. Boleh.
bahan ini Mbak yang di sarung putih ini dalamnya itu ada batu. Batu ini dulunya buat narok, yang buat nancepin wayang itu Mbak saat pentas. Nah saat aku ngerasain yang batunya ini tuh dikasih yang pas pertunjukan itu loh Mbak. Jadi kayak dikasih lihat yang lebih ke kidalangnya. Jadi kidalangnya itu sebelumnya beliaunya juga punya pusaka sepertinya, berupa keris yang memang beliaunya itu tuh punya beberapa, dan kerisnya itu selalu kayak disucikan. Jadi ada pembersihannya juga ya. Tapi memang keris itu juga memang difungsikan sebagai senjata kan zaman dulu. Jadi bukan hanya hiasan aja. Iya, bukan hanya hiasan. Jadi kayak ada seperti asa, terus disucikan. Nah, keris itu saat beliaunya pentas itu selalu dipakai. Ya, dipakai bahkan Mbak di belakang, karena kan pakai jarik, terus pakai ageman, atasnya hitam. Aku lihatnya sih hitam, kayak apa ya? Di sininya tuh ada kancingnya, jadi nggak lurus gini Mbak, tapi rada sini. Iya, gini. Itu kayak hitam, warnanya hitam, terus pakai belangkon. Nah wayangnya ini juga sepertinya sebelum dipentaskan itu selalu kayak ada ritualnya dulu Mbak, kayak ada doa dulu, doanya dulu, puja-pujinya dulu, minta keselamatan. Iya, tapi bisa dibilang sosok Kidalang ini adalah sosok yang memang apa sih ya Mbak, waskito, kalau bahasanya waskito. Jadi apa tuh Mbak waskito? Orang yang peka, kayak zaman sekarang gift, yang punya gift gitu, tapi murni gitu Mbak. Jadi memang punya kelebihan gitu Mbak. Kalau Mbak Nana sendiri di tempat ini yang dirasakan? Lebih ke sesak sih Mbak dari tadi. Jadi area ini ya? Dibandingkan dengan area yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu walaupun ada sedikit kesedihan atau apa itu, tapi masih ada rasa nyaman, masih ada rasa kayak ibarat kata adem, terus kayak mau recharge tuh enak gitu lah. Nah ini gimana ya, penuh dengan, kalau aku di sini kayak penuh dengan nggak enak pokoknya gitu loh Mbak. Makanya dari tadi kayak napas tuh agak susah gitu kan, terus kayak yang nyesek ya, gitu. Susah, kayak napasnya tuh susah. Gitu. Susah, benar. Terus udah kayak gitu, aku ada sempat nyium bau. Kalau di sana kan baunya melati, enak, wangi, terus bercampur dengan bau dupa, itu enak. Kalau di sini udah pakai dupa, udah apa, tapi aku lebih mencium bau kayak amis gitu. Amis, iya. Itu dari air mungkin ya Mbak. Kita belum ke Sendang Moyo. Nah kalau untuk tempat ini Mbak, batunya ini, karena kan dulu memang sebelumnya untuk menancapkan wayang, tapi setelahnya digunakan untuk membaringkan atau merebahkan jenazahnya dari Ratu Mas Malang. Ketika di Sendang itu tidak bisa dimakamkan, karena keluar air terus ya? Keluar air terus kan Mbak, nggak bisa dimakamkan di situ, lalu direbahkan di sini selama 7 hari Mbak. Ya ampun. Karena Amangkurat I itu menunggu pesan, menunggu ini harus bagaimana gitu, karena nggak bisa dimakamkan di Sendang Moyo itu. Ya, karena sebelumnya beliau sudah Amangkurat I itu beliau sudah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir untuk Ratu Mas Malang. Sudah ibarat kata kalau zaman sekarang ya Mbak, kalau kita gambarkan zaman sekarang itu sudah di tempat yang sudah di booking, sudah mempunyai makam yang indah, apa itu sudah dilukiskan gitu. Tapi ternyata semesta berkehendak lain gitu. Jadi ya Maha Pencipta mengeluarkan air terus gitu. Dan selama 7 hari setelah direbahkan di sini itu mendapat mimpi Mbak Amangkurat I. Mimpinya itu bahwa Ratu Mas Malang itu udah bicara kalau saya udah bersama Kidalang gitu. Artinya beliau menyimpulkan, oh mungkin Ratu Mas Malang ini berkeinginan untuk berada di sampingnya Kidalang. Akhirnya dimakamkan di daerah yang sama, di komplek yang sama, walaupun dibatasi beda jarak. Nah dari tempat ini yang mungkin Mbak Nana tadi rasain, yang engap rasanya ya, susah itu mungkin karena campur ya Mbak. Karena yang di tempat yang sebelumnya itu kita diajarin tentang cinta, ketulusan kayak gitu kan. Kalau di sini lebih iri, dengki,
cemburu banyak Mbak, lalu nafsu, terus Nafsu duniawi ya. tidak sadar akan kekurangan diri atau apa, terus nafsu manusia itu banyak di sini. Terus Iya. itu berakhir dengan, karena berakhir dengan, jadi semulanya itu nafsu ya, dari marah itu kan nafsu, iri itu nafsu, maka itulah mereka tidak bisa berpikir jernih dan akhirnya mereka melakukan segala cara sampai kematiannya pun, dalam arti kata hari terakhirnya pun masih dengan keegoisannya. Gitu. Iya, kok aku dapetnya Ratu Mas Malang itu bunuh diri ya Mbak, mengakhiri hidupnya, nggak tahu deh kalau Mbak Nana. Iya tadi sih mau nyebut ya Mbak, pas Cuman di awal ragu ya. ragu. Kalau aku dapetnya justru di sini Mbak. Ya, karena tadi kayak, pas di awal kan aku iya, bilang memang depresi, terus nggak pada ada akhirnya semangat hidup. dia berujung ke jalan yang lain. Iya. Terus rasa yang Mbak Nana dapet yang bikin engap itu campuran dari luar sini itu sebelah sana tuh kayaknya memang negatif ya Mbak. Aku rasanya gitu dari tempat ini juga, sama yang mungkin Nyi Melati. Mungkin sih. Iya, mungkin. karena Nyi Melati itu di luar dari ini Mbak, dari tembok ini. Di luar itu ada makamnya, aslinya di situ. Nyi Melati itu juga salah satu selir dari Amangkurat I. Nah itu yang tadi aku bilang ada timbul rasa iri, karena kan ini kayak di dewi-dewikan Iya, lah, diagung-agungkan, banget, kesayangan iya. banget, sampai hari terakhirnya pun tetap di ini kan, belum tentu semua selir diperlakukan sama. Iya. Kondisi bontot tapi kok dapet yang, yang enak terakhir gitu. ada gitu kan. Iya, walaupun sebenarnya Amangkurat I itu enggak bermaksud demikian, sebenarnya bersikapnya itu sama aja dengan selir-selir yang lain. Cuman kalau orang udah iri kan susah. Iya, itu dia, Nyi Melati itu merasakan hal itu, jadi kayak iri, dengki, ya cemburu juga, terus kayak rasa ingin, sempat ada terbersit ingin membunuh Ratu Mas Malang kalau aku yang rasain ya Mbak, yang aku lihat. Nyi Melati ini sempat di penjara ya Mbak ya? Iya, di penjara 40 hari tanpa diberi makan dan tanpa diberi minum. Iya, makan Kita minum puasa enggak. aja masih lapar ya. Dan itu 30 hari masih 30 ada hari. buka puasa, Iya. iya kan, itu sama sekali, tapi beliaunya masih tetap ada gitu. Makanya yang paling dikenal beliaunya ini sosok yang punya sesuatu, apa ya namanya ya, yang sakti gitu. Orang yang sakti di saat di zaman itu. Memang orang-orang dulu itu selalu Sakti-sakti. Iya, sakti-sakti Mbak. Karena kesaktian mereka itu, mereka terkadang memang ada memperoleh dari suatu ilmu, mencari ilmu tirakat, ilmu-ilmu lainnya gitu kan, sampai ilmu yang paling tinggi mungkin. Tapi di samping ilmu itu, tapi orang-orang dulu itu masih menyatu sama alam Mbak. Jadi murni terkadang karena pemberian apa ya, karena menyatu dengan alam itu gitu. Jadi masih kayak belum ya, dalam hal yang jahatnya ada, tetapi mereka lebih banyak menggunakan alam sih Mbak. Iya, makanya kan sering ke gunung, ke gua kayak gitu kan Mbak, untuk mencari keheningan, meditasi ataupun berdoa. Nah, Nyi Melati ini juga akhirnya, jadi aku nunjuknya ke sana ya karena makamnya di sana. Nyi Melati ini juga akhirnya kan dibunuh dengan Amangkurat I, karena yang aku lihat sih Amangkurat I ini kayak tahu dengan sendirinya gitu loh Mbak. Kesel. Iya, tahu antara selir-selirnya ini itu yang ada busuk hati yang mana. Ada sikap jahatnya, ada yang muncul keinginan ingin membunuh Ratu Mas Malang bahkan. Nah, Amangkurat I ini bahkan membunuh Nyi Melati itu sendiri dengan tangannya sendiri. Ceritanya begitu Mbak. Nah, di sini kita coba mendekat ke Sendang Moyo Mbak. Boleh. Sendang Moyo, dinamakan Sendang Moyo kayaknya memang baru-baru ini, maksudnya bukan dari dulunya, karena memang tempat ini asalnya yang tempat di mana seharusnya Ratu Mas Malang dimakamkan, kayak yang kita ceritakan tadi. Cuman kayak ini ya Mbak, waktu itu
airnya itu keluarnya gini loh Mbak. Iya, muncrat kayak air cukup, terjun, iya. air mancur. Oh iya, bukan air mancur. Mancur. Kayak mata air dari tanah gitu yang begini, yang banyak, lama-lama banyak. Sama ya Sama. berarti dapetnya. Iya sih Mbak. Apa itu? Kayak ada yang set. Apa Mbak? Nggak muak. Oh, di sini ya. Karena di sisi lain karena ini udah energinya udah buruk ya, jadi udah bercampur dengan yang sekarang pun dan bercampur dengan makhluk-makhluk lain gitu. Iya. Jadi itulah makhluk-makhluk lain yang menguasai emosinya mereka. Jadi kayak bercampur banget nih gitu. Iya benar. Aku di sini kencang banget nih Mbak baunya baru. Tadi di situ masih tipis. Mbak Anyer kan? Ya, Saya dari tadi Mbak. Iya. Aku tadi di sana kan lebih fokusnya sama ceritanya dari Ki Dalang dan Ratu Mas Malang. Tapi begitu mendekat bau anyirnya tuh kencang banget. Tapi ini penglihatan aku ya, tapi maaf kalau salah, ini kan menurut penglihatan saya bahwa Amangkurat I itu membunuh Nyi Melati, darahnya itu nyampe ke sini gitu loh Mbak. Iya. Itu jadi aku pas dari situ karena tuh kayak memang membunuhnya di titik ini kan Mbak. itu kayak gitu. Kok aku dapet ini ya Mbak, apa figur dari Nyi Melati itu sendiri dari mukanya aja. Mukanya judes Mohon Mbak. maaf, iya aku lagi mau ngomong kok kayak judes banget, terus kelihatan galak, gimana sih? Jadi guys, saya pesan muka kalian judes tapi hati kalian baik gitu loh. Iya, kalau ini enggak Mbak, jadi memang Udah dengki banget ya, gitu. Jadi kayak apa sih bahasanya sekarang, udah gemes gitu kali ya, udah gemes banget. Irinya tuh udah iri tinggi banget. Terlihat dari mukanya, dari tutur katanya itu udah nggak bisa halus lagi. Bahkan itu terbawa sikap beliau ke Amangkurat I. Dan gitu. sampai sekarang pun terbawa, itulah masih terbawa emosinya dia. Jadi residu-residunya dia tuh masih berasa banget gitu kan. Iya. Dan itu yang kenceng banget. Ini kenceng banget nih Mbak, dari Nyi Melatinya justru. Dan Nyi Melatinya ini juga ada ini loh Mbak, apa sifatnya yang ingin mempengaruhi selir-selir yang lain. Nah iya. Nah untuk menjatuhkan si untuk selir sama yang Ratu Mas Malang ini, Ratu Wetan ini, dengan omongan yang ditambah-tambahin, pokoknya gitulah. Iya sih. Mempengaruhi dia. Dia itu pintar, ibarat kata lidahnya tuh pintar berkomunikasi. Iya. Membalikan itu semua dia pintar. Makanya sampai itu tercium sama Amangkurat I dan akhirnya dibunuh. Nah dibunuhnya itu kayaknya ditusuk ya Mbak? Iya, itu makanya dari tadi aku agak kayaknya ditusuk. agak ngedip itu karena ngelihat kayak set Nah itu gitu. tadi yang lewat ya? Itu yang lewat, kayak dibunuhnya pakai Keris kecil. Keris kecil dibunuh. Dan memang darahnya itu mengalir kayak yang Mbak Nana bilang. Tapi itu apakah itu yang bikin kita nyium bau anyir itu atau dari Sendang Moyo ini Mbak? Kalau Sendang Moyonya ini memang bau amis ya, karena kalau secara logika memang bau amis karena udah lama dan memang ini kan kalau kita lihat juga berlumut. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sensitif atau apapun itu mungkin amisnya beda. Kayak misalkan amis-amis kalau kalian luka atau amis kalian nyuci ikan deh. Iya, kayak gitu. Sendang Moyo itu nama penyebutan yang tadinya Kamulyan. Disebutnya itu Kamulyan itu kan ketentraman. Gitu. Penyebutan aja sih Mbak. Kayak sebenarnya itu caranya apa ya, kalau dibilang apa sih, Ratu Mas Malang itu kayak memang dari sebelum akhir hidupnya itu memang berkeinginan selalu dengan Ki Dalang kan. Ki Dalang. Jadi dia itu pokoknya ya udah dia ingin sehidup semati kasarnya gitu. Endless love lah, cinta abadi, dan dia berharap bukan hanya kehidupan sekarang aja tapi kehidupan nanti dia bertemu dengan beliau. Itu yang diharapkan. Iya, makanya itu juga bisa terkoneksi dengan alam ketika dimakamkan, itu kayak tidak memungkinkan buat dimakamkan di sini.
aku ke distract New Melati lagi nih, Mbak. New Melati. Padahal Padahal udah di lain. Iya, New Melati ini loh Mbak, apa sering dari sini tuh dikepang, rambutnya panjang. Rambutnya panjang terus dikepang. Terus roknya sepan, itu jarik. Kain jarik, pakai kain jarik gitu. Terus kayak diliatin setiap harinya itu memang bukan kayak wanita Jawa yang memang kalau dulunya itu kan kalau wanita itu di dapur gitu kan. Kalau ini nih enggak, dia tukang yang begini-gini. sama yang lain ya, selir-selir yang lain. Mbak Nana ada yang mau ditambahkan? Aku ke distract ke situ terus deh. Sama sih Mbak, jadi lebih sebenarnya maaf ya, bukan aku tidak mau menceritakan dia, tetapi aku hanya ingin bilang bahwa kehidupan sampai sekarang pun masih ada orang yang seperti itu. Ya, hitam dan putih masih ada. Kalau ini dia masih, bukan dia makin menyesal ya, enggak, tetapi dia makin kayak orang yang belum tuntas, amarahnya belum selesai, kenapa saya dimatikan? Saya nggak salah kok, saya yang pertama, gitu kan. Maksudnya saya yang duluan, tapi kok saya yang diakhiri? Saya ini kan hanya ingin menduduki apa yang menjadi hati saya, gitu. Maaf ya, agak dibisikin. Nggak apa-apa, Mbak. Gitu, jadi perasaan ininya masih kayak belum terimanya masih ada, gitu. Dan dia pun sampai akhir hayatnya, dalam arti kata beliau kan di sini ya, makamnya di sini, itu korinnya itu masih tidak bisa terima kalau dia di luar. Iya, kayak dibatasin ini. Setidaknya dia disandingkan dengan Amangkurat I, inginnya begitu, atau misalkan dia di tempat yang bagus, tempat yang layak, gitu. Ibarat kata seseorang yang ingin naik kelas ya jangan berbuat seperti itulah, gitu. Iya, karena bener itu Mbak, karena masih dibawa sampai sekarang ya, akhirnya emosinya itu masih meledak-ledak, dan itu yang bikin energi di sini itu bercampur antara yang di luar kan. Kalau banyak pohon gitu kan pasti ada makhluk-makhluk yang lain kan, makhluk-makhluk yang lain yang kebetulan kebanyakan energinya negatif. Ditambah lagi meminta-minta hal yang negatif. Nah, di tempat itu ini, lengkap. Ya, itu setiap tempat kita diingatkan untuk itu ya Mbak, karena selalu ada saja orang yang berkunjung dengan niatan yang lain. Kita selalu diingatkan tentang itu. Jadi dari napak tilas kali ini mungkin kita bisa dikasih belajar poin-poin seperti yang tadi kita bahas, tentang ketulusan, tentang cinta yang abadi, tentang kita itu jadi manusia itu harus dengan hati yang bersih, harus ikhlas, legowo itu tadi, dengan pikiran yang bersih, dan apapun itu tuh dijalani dengan rasa syukur ya Mbak. Karena setiap ketika ada rasa syukur, maka rasa tidak puas, rasa nafsu-nafsu dunia itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau misalkan kalian hidup, nikmatin aja. Kalian misalkan dapat rezeki atau minimal ya rezeki lah dikit, setidaknya ya syukuri, masih alhamdulillah nih aku dapat segini, puji Tuhan aku dapat segini. Nah itu kalau misalkan dapat sesuatu juga jangan nafsu boros atau misalkan apa, tapi ya tetap kita syukuri dengan apa yang kita punya. Kesehatan, kita diberi kesehatan, berarti kita harus mensyukuri kita masih diberi kesehatan. Yang terutama bersyukurlah masih bisa bernafas. Iya betul, karena rezeki itu bukan hanya dari uang ya Mbak, karena dari kesehatan, dari kita masih diberi nafas itu tadi. Kebahagiaan tuh juga. Kebahagiaan. Tuh. Makanya lebih bersyukur aja untuk menjalani hidup. Bener banget. Baik Mbak Nana, terima kasih. Nanti kita lanjutin ke napak tilas berikutnya. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel Book of Nina dan juga Jurnal Intan Indigo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.